Malam terakhir di Bulukumba. Apa jadinya? Kalau kemerdekaan harus dibayar dengan darah orang-orang tak bersenjata. Kenapa nama Westerling masih jadi mimpi buruk? Bahkan 70 tahun setelahnya, ada malam-malam yang begitu sunyi. Sampai napasmu sendiri terdengar seperti peluru yang belum ditembakkan. Di sebuah dusun kecil di Bulukumba, tahun 1946, seorang lelaki tua bernama Daeng Ranu duduk di teras rumah, memeluk cucunya yang belum genap 5 tahun. Di kejauhan, suara langkah sepatu tentara semakin mendekat. Tanah bergemetar. Tapi bukan karena hujan, karena pasukan Westerling datang lagi. Seminggu sebelumnya, desa tetangga dibakar. Mereka yang tak bisa jawab pertanyaan, langsung diikat, ditelanjangi, dan ditembak satu-satu di tepi sungai. Alasannya, karena mereka dianggap menyimpan simpatisan Republik. Padahal, sebagian besar bahkan belum tahu apa itu Indonesia. Dan Daeng Ranu tahu, desanya pasti giliran berikutnya. Ia bukan tentara, bukan pejuang, tapi dia punya sesuatu yang lebih berbahaya. Ingatan, ia pernah menyaksikan teman-temannya diseret ke tengah lapangan. Disuruh menggali lubang, lalu dimasukkan ke dalamnya sebelum ditembak. Dan yang paling ia ingat adalah suara tawa Westerling saat menembak. Bukan tawa kemenangan, tapi tawa yang kosong, seperti iblis yang bosan. Malam itu, ia kumpulkan warga. 17 orang, termasuk ibu hamil dan anak-anak. Kita tidak bisa melawan senjata dengan cangkul, katanya. Tapi kita bisa melawan ketakutan dengan keberanian. Apa maksudmu, Daeng? Tanya salah satu pemuda. Kita tidak akan lari. Kita tidak akan sembunyi. Kita akan berdiri. Dan kalau mereka tembak, biarkan sejarah yang mengutuk mereka. Orang-orang menangis, tapi tidak ada yang protes. Karena malam itu, semua orang merasa lebih baik mati bermartabat daripada hidup tapi kehilangan harga diri. Pagi pun datang, tanpa salam, tanpa peringatan. Pasukan Westerling tiba dengan truk dan anjing penjaga. Wajah mereka datar, seperti sudah hafal. Siapa yang harus mati? Siapa yang akan dipaksa bicara? Mereka tidak datang untuk berdialog. Mereka datang untuk menghapus bukti bahwa rakyat Sulawesi Selatan berani. Seorang perwira turun, menatap langsung ke mata Daeng Ranu. Kamu ikut rapat Republik? Suaranya dingin. Daeng Ranu tak jawab, ia hanya meludah ke tanah, lalu berdiri tegak. Aku hanya ikut perintah langit, bukan perintah penjajah. Satu tembakan meledak, tapi bukan ke Daeng Ranu. Anak muda di sebelahnya roboh, kepalanya terbuka. Ibunya menjerit, lalu dilempar mundur oleh bayonet. Daeng Ranu mulai menyanyikan lagu yang dulu diajarkan ke anak-anak saat sembunyi di kebun pisang. Lagu tanpa judul, tapi setiap kata adalah perlawanan. Tanah ini bukan pemberian. Tanah ini warisan. Kalau kau ambil, Tuhan akan tuntutmu di akhir zaman. Suara tembakan terus terdengar. Tapi warga tak lari. Mereka tahu, dalam waktu kurang dari 1 jam, kampung ini mungkin tinggal abu. Tapi selama 1 jam itu, dunia akan tahu bahwa ada satu desa kecil yang menolak tunduk. Sore hari, tentara pergi. Bukan karena kalah, tapi karena bosan. Mereka tak dapat apa-apa selain mayat dan puing. Tak ada info, tak ada pengkhianat, tak ada pengakuan. Dan malam itu, satu persatu warga dimakamkan oleh hujan. Hujan deras, seolah langit pun tak tahan lihat bumi sebegitu kejamnya. Beberapa tahun kemudian, cucu Daeng Ranu yang selamat malam itu tumbuh besar. Ia jadi guru sejarah. Tapi setiap kali bicara soal kemerdekaan, ia diam sejenak, lalu menatap kosong keluar jendela, lalu berkata, kemerdekaan itu bukan cuma bendera di tiang. Kadang, itu adalah napas terakhir kakekmu yang ditahan, supaya cucunya bisa hidup. Nama Westerling mungkin ada di buku sejarah, tapi nama Daeng Ranu hidup di nadi orang-orang yang tak pernah diberi kesempatan bersuara. Karena kadang, dalam sejarah, yang paling berani bukan yang punya senjata, tapi yang tetap berdiri, meski tahu peluru akan segera datang. Tertarik dengan sejarah Indonesia lainnya? Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi untuk konten menarik berikutnya.